Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi. Terdengar ya suara saya? Terdengar aman. Oke. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi di rumah Allah, di Baitullah. Dan kesempatan ini harus bikin kita senang, merasa senang. Karena kita ini kalau di dunia tidak suka sama seseorang, maka kita tidak bakal mengundang dia ke rumah kita. Allah mengundang kita ke rumahnya, ke Baitullah. Masjid-masjid itu rumah Allah yang di bumi. Ini rumah Allah. Allah mengundang kita ke rumahnya. Maka ini hal yang bikin kita senang. Kemudian ada satu hadis yang insya Allah ada juga kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Allah akan permudah jalannya untuk belajar ilmu agama. Allah akan permudah jalannya untuk hafal Al-Quran. Allah akan permudah jalannya untuk melaksanakan ibadah. Merasa nyaman melaksanakan ibadah. Kita di gedung ini ada misalnya 1.000 orang misalnya, ada sebagian yang ke masjid dan ada sebagian yang tidak ke masjid. Ada sebagian yang pergi setelah selesai salat dan ada sebagian yang ikut hadir kajian. Kadang-kadang kita mikir kalau kita sendiri yang pilih, dan ini salah. Allah yang memilih kita. Maka Allah lunakkan hati kita, Allah permudah jalan kita, Allah bikin kita mau tetap di masjid untuk hadir kajiannya. Bukan kita yang pilih. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kabar gembira buat bapak-bapak. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir hari ini. Siapa tahu ada informasi penting yang akan disampaikan hari ini yang akan sangat bermanfaat buat bapak-bapak. Alhamdulillah. Insyaallah pembahasan kita hari ini insyaallah singkat dan pembahasannya tentang salah satu hadis di kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis ini hadis nomor 19. Saya sendiri belajar hadis ini di umur 7 tahun. Hafal hadis ini di umur 7 tahun. Karena memang hadis ini awalnya atau tujuannya Rasulullah menyampaikannya kepada anak-anak. Ini tujuannya. Tetapi sebenarnya isinya sangat bermanfaat buat kita semua, bukan hanya buat anak-anak, ya. Hadis ini Rasulullah sampaikan kepada orang yang sangat penting. Orang yang sangat penting dalam sejarah Islam, namanya Ibnu Abbas. Rasulullah SAW punya paman namanya Al-Abbas, ya. Beliau ini Ibnu Abbas, anak Al-Abbas. Dan Rasulullah pernah doakan dia di masa kecil, Ibnu Abbas. Rasulullah doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Maka Ibnu Abbas menjadi turjumanul Quran, orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang lebih tua dari Ibnu Abbas, kalau masuk majlis di mana ada Ibnu Abbas yang umurnya masih 15, 16, 17, mereka cium tangannya. Kenapa? Karena didoakan oleh Rasulullah SAW supaya menjadi faqih dalam agama, supaya menjadi ahli tafsir. Dan benar, kita hari ini kalau mau atau ada satu ayat yang kita bingung artinya apa, tafsirnya apa, rujukannya yang utama ke Ibnu Abbas. Kita melihat apa tafsir Ibnu Abbas, baru kita menjadikan tafsir Ibnu Abbas sebagai referensi utama, rujukan utama untuk menafsirkan
Al-Quran Al-Karim. Dan hadis ini hadis ke-19 dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Dan disebut Arba'in karena Arba'in dalam bahasa Arab artinya 40. Arba'in Nawawiyah. Dan nama imamnya adalah Imam Nawawi. Maka Arba'in Nawawiyah atau Arba'un Nawawiyah. Imam Nawawi mengumpulkan 41 hadis atau 42 hadis yang sangat penting. Isinya pondasi-pondasi agama Islam. Isinya akhlak utama dalam agama Islam. Isinya hal-hal yang setiap muslim perlu ketahui. Alhamdulillah Al-Faqir pernah khatam beberapa kali syarah Arba'in Nawawiyah. Kajian kita berseri menjelaskan hadis per hadis selama 40 pertemuan atau 38 karena ada beberapa hadis yang singkat. Kata kitab Arba'in Nawawiyah itu sangat penting. Saya sangat rekomendasikan kitab ini buat bapak-bapak. Kitab ini tinggal dibeli di toko buku kecil. Harganya mungkin 7.000, 8.000, 10.000. Sangat, harganya sangat murah. Tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Insya Allah hari ini kita akan membaca bersama dan pelajari bersama hadis ke-19 di buku Arba'in Nawawiyah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Suatu hari pas Rasulullah keluar sama Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas waktu itu umurnya masih 9 tahun atau 10 tahun. Dan Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di unta atau di kuda seperti ini. Dan ini menunjukkan kalau Rasulullah memahami yang namanya atau yang kita sebut di zaman kita ini quality time. Ya, quality time. Quality time itu kita menghabiskan waktu bersama keluarga merupakan quality time, waktu yang berkualitas. Kita tidak melakukan apapun selain menghabiskan waktu sama keluarga. Dan ini sangat penting dalam rumah tangga kita. Ada quality time bersama anak kita. Hanya saya dan anak saya. Sudah. Saya dan dia berbicara sebagai teman. Lupa kalau saya itu ayah dan dia itu anak. Lupa. Tidak. Berbicara sebagai teman saja. Dan quality time bersama istri. Bukan membahas masalah anak terus. Bukan membahas masalah rumah tangga terus. La, quality time. Berbicara apapun. Seperti dua teman. Rasulullah tahu quality time itu. Dan Rasulullah bukan hanya melakukan quality time bersama anaknya dan istrinya. Tetapi bersama Ibnu Abbas. Ya, anak pamannya ya. Sebabun. Baik. Ibnu Abbas umurnya 9 tahun. Kemudian Rasulullah SAW sambil mereka berbicara, Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ananda, wahai anakku, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya mengajarkan Anda beberapa kalimat, beberapa kata, beberapa nasihat. Dan ini menunjukkan dulu, di budaya Arab waktu itu, kalau kita mulai pembicaraan dengan anak kecil dengan kata ya gulam, itu ada kesan gulam itu atau anak kecil itu dimanjain gitu. Jadi sangat lembut waktu itu. Maka kalau kita hari ini terapkan ini bersama anak kita, maka kita pilih kosakata yang cocok bersama zaman kita. Kosakata yang lembut. Tidak harus ya gulam. Ini kosakata yang di zaman Rasulullah SAW. Tapi ini menunjukkan kalau Rasulullah sangat fokus dalam pemilihan kosakata walaupun bersama anak kecil yang umurnya 9 tahun. Masya Allah. Jadi Rasulullah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ananda, wahai anakku, saya mengajarkan Anda beberapa kalimat. Inni u'allimuka kalimat. Baik, ada beberapa nasihat yang disampaikan kepada Ibnu Abbas, tetapi wallahi sangat penting buat kita semua. Nasihat yang pertama, kalimat yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas. Ihfazillaha yahfazuk. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Dulu, pas saya masih kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, saya membaca kalimat ini, ihfazallah, jaga Allah. Jadi saya bingung, jaga Allah bagaimana itu caranya? Tafsirnya, jaga batasan Allah. Jaga apa yang Allah haramkan, maksudnya jauhi. Dan jaga apa yang Allah perintahkan, maksudnya dekati. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga batasan Allah dulu. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Apakah kita benar-benar menjaga batasan Allah? Apakah benar-benar kita menjauhi uang yang haram? Apakah benar-benar kita menjauhi pergaulan ikhtilat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai? Karena pergaulan yang haram itu atau ikhtilat yang haram itu walaupun belum sampai na'udzubillah zina misalnya, tetapi ini awal mulanya zina. Berbicara yang tidak jelas bersama lawan jenis. Ini langkah pertama. Ini langkah pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Qur'an, Allah tidak perintahkan misalnya jangan mengikuti setan atau jangan mengikuti perintah setan. Bukan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu sangat penting. Wala khatawat asyayatin, ya, khatawat asyaitan. Jangan mengikuti, jangan mendekati langkah-langkah setan karena setan itu sangat penting, sangat pintar, maaf. Setan itu kalau mau menyuruh anak Adam untuk bermaksiat, tidak langsung menyuruhnya. Misalnya zina, curi, nggak mungkin. Setan tidak pernah melakukan seperti ini. Tetapi setan misalnya mulai, oh ini rekan kerja misalnya, nggak apa-apa nanya kabarnya, bercanda sebentar sama dia, seperti ini. Baru langkah demi langkah demi langkah, baru terlanjur dalam hal yang haram. Ya, taib. Jadi Rasulullah bersabda, ihfazillah yahfaz. Jaga batasan Allah. Jauhi apa yang Allah haramkan. Dekati apa yang Allah halalkan. Maka Allah akan menjagamu. Menjagamu dari apa? Menjagamu dari orang jahat. Menjagamu dari orang yang mau mengganggu Anda. Menjagamu dari kecelakaan. Menjagamu dari kematian yang mendadak misalnya. Karena salah satu tanda hari kiamat itu kematian yang mendadak. Pria umurnya 25 tahun, 27 tahun tiba-tiba meninggal dunia. Ini salah satu tanda hari kiamat. Kathratu mautil faj'ah. Kematian yang mendadak itu banyak sekali. Dan itu di zaman kita banyak. Tiba-tiba ada orang di jalan, tiba-tiba meninggal dunia. Ini salah satu tanda hari kiamat. Jalan misalnya keluar dari rumahnya menuju kerja, meninggal dunia. Ini salah satu tanda hari kiamat. Maka kalau mau dijaga dari itu semua, maka jaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi apa yang Allah haramkan. Baik. Ada satu nasihat lagi. Ini nasihat yang pertama. Ihfazillaha yahfazuk. Nasihat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tijahak. Jaga batasan Allah, jaga syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Apa itu maksudnya? Saya suka bingung dulu juga. Bagaimana Allah akan di hadapan saya? Maka ini tafsirnya atau artinya Allah akan bersama kamu selalu untuk menolong Anda, untuk mengabulkan hajat Anda. Maka salah satu cara supaya doa kita dikabulkan apa? Jaga batasan Allah. Jauhi apa yang Allah haramkan. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa kadang-kadang hamba itu doanya ditunda, tidak dikabulkan karena dosa yang dia lakukan. Bisa jadi doa kita bertahun-tahun doa, mau punya anak misalnya. Doa kita tidak dikabulkan karena dosa rutin yang kita lakukan. Bisa kita bertahun-tahun doa, mau kaya, mau lancar rezekinya, doa kita tidak dikabulkan karena dosa yang kita lakukan. Maka Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha tajidhu tijahak. Jaga batasan Allah, maka Allah akan bersama kamu selalu untuk mengabulkan hajatmu, untuk mengabulkan doamu, untuk menolongmu. Nah, seperti ini. Dan di sini ada satu informasi penting yang Al-Faqir mau sampaikan. Kadang-kadang ada jamaah yang misalnya datang setelah kajian dan mengatakan kepada Al-Faqir Muhammad Al-Fuli, Ustaz, saya sudah bertahun-tahun doa, ya, tetapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Saya sudah bertahun-tahun doa mau punya anak misalnya, Allah tidak mengabulkan doa saya. Saya jawab dua hal. Yang pertama, cek dulu kira-kira ada dosa rutin yang antum lakukan atau tidak. Kalau ada, maka hilangkan dulu. Maka berhenti dulu melakukan dosa tersebut. Terus kalau masih tidak dikabulkan, maka perlu kita memahami konsep doa dalam Islam. Konsep doa dalam Islam. Dalam Islam, jika hamba berdoa dengan ikhlas dan tidak ada dosa yang dia lakukan secara rutin, secara sombong, misalnya dia tidak takut, tidak menyesal atas dosanya, maka doa itu ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan. Yang pertama dikabulkan secara segera, ya.
Jadi kita berdoa langsung dikabulkan. Ini kita yang kita nunggu itu kan. Ini kita selalu berharap itu. Kita berdoa misalnya mau punya anak dikasih anak. Kita berdoa mau punya mobil dikasih mobil. Kita berdoa mau punya rumah dikasih rumah. Ini yang kita harapkan. Tetapi ini salah satu kemungkinan. Belum tentu ini yang terjadi. Kemungkinan yang kedua, kita berdoa dengan sesuatu tetapi Allah kasih sesuatu yang lebih penting untuk kita. Misalnya kita berdoa mau punya rumah, tetapi Allah Maha mengetahui. Allah tahu kalau sekarang dalam kondisimu yang sekarang rumah tidak penting bagimu. Yang lebih penting misalnya pekerjaan yang lebih bagus, maka Allah kasih Anda rezeki pekerjaan yang lebih bagus, lebih lancar. Nah, doa yang atau kemungkinan yang ketiga, kalau kita tidak dikasih apa yang kita doakan, kalau kita tidak dikasih yang lebih baik dari kita doakan, kemungkinan yang ketiga, Allah mengetahui bahwa apa yang kita doakan itu kurang baik buat kita. Misalnya, ada orang yang soleh, yang beribadah, yang menjaga batasan Allah. Allah mengetahui kalau dia dikasih rezeki uang yang banyak, dia menjadi orang kaya, dia akan meninggalkan ibadah, dia akan melakukan banyak dosa. Maka Allah tidak mau kasih dia banyak uang biar tetap beribadah. Taib, apakah doanya sia-sia, hilang? Enggak. Allah akan simpan doanya ini dan akan dikasih pahala atas doanya di akhirat. Kita di akhirat ada timbangan, oh kira-kira misalnya dosa dan pahala kita sama dalam timbangan. Atau dosa kita lebih banyak dari pahala kita. Kemudian kalau dosa kita lebih banyak dari pahala kita, na'udzubillah masuk neraka. Tiba-tiba datang, oh Anda berdoa di dunia. 1, 2, 3 dan tidak dikabulkan. Maka dijadikan pahala yang insya Allah bikin bagian pahala ini lebih berat dari bagian dosa. Maka yang berdoa dengan ikhlas itu tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi sama sekali. 3 kemungkinan, semuanya menang. Semuanya dapat keuntungan. Dapat yang Anda mau, dapat yang lebih baik dari yang Anda mau, dapat pahala di akhirat berkat doa tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nasihat yang ketiga yang Rasulullah sampaikan kepada Ibnu Abbas. Iza sa'alta fas'alillah. Jika ingin meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang suka minta-minta. Bukan minta-minta uang, minta-minta bantuan, minta-minta perhatian, minta-minta banyak hal, tetapi dari orang. Dan orang itu lemah, hanya hamba. Hamba biasa, hamba lemah, tidak bisa apa-apa. Minta sama Allah langsung. Tapi ini tidak berarti kalau kita misalnya mau minta tolong sama teman, kita tidak usah minta tolong. Enggak, boleh minta tolong. Tetapi pas kita minta tolong, kita harus hadirkan dalam hati kita bahwa yang memberi pertolongan Allah bukan teman. Teman itu hanya pengantar pertolongan. Pengantar pertolongan Allah. Seperti ini. Bukan teman yang menolong. Bukan. Dia nggak bisa apa-apa. Teman itu tidak bisa kasih dirinya makan. Teman itu angkat sendoknya untuk makan, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak kehendak, dia bakal lemah, tidak bisa angkat sendok untuk makan. Tangannya nggak bisa. Maka kita harus hadirkan dalam hati kita bahwa yang memberi pertolongan, yang memberi bantuan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba. Bukan hamba yang memberi. Yang memberi gaji bukan atasan. Bukan. Yang memberi gaji, yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perusahaan, melalui pekerjaan, melalui atasan seperti ini. Jadi tidak usah banyak kecewa kalau terjadi sesuatu atau orang yang tidak menolong Anda atau orang yang tidak bantu Anda. Tidak perlu kecewa sama sekali. Karena Allah akan kirim Anda pengantar yang lain. Pengantar atau yang mengantarkan rezeki kepada Anda hilang. Sudah dipecat misalnya. Jangan kecewa. Atasan itu hanya mengantarkan rezeki. Allah akan kirim pengantar yang lain. Seperti itu. Maka hadis ini mampu bikin kita tenang kalau kita renungkan hadis ini dengan baik. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini artinya bukan tidak minta tolong sama manusia, enggak apa-apa.
Kita minta tolong sama suami, minta tolong sama istri, minta tolong sama teman, tidak masalah. Tetapi pas kita minta tolong, kita harus hadirkan di hati kita bahwa bukan suami kita yang memberi rezeki, bukan istri kita yang membantu, bukan teman kita yang membantu, bukan. Mereka hanya pengantar rezeki saja. Mereka hanya pengantar bantuan. Mereka hanya pengantar pertolongan. Mereka tidak bisa membantu diri sendiri, menolong diri sendiri, apalagi menolong orang lain. Baik. Baik. Kemudian ada dua nasihat terakhir yang sangat penting. Dan wallahi sampai hari ini, ketika saya membaca hadis ini, saya merasa tenang sekali. Sangat tenang. Khususnya ketika membaca dua nasihat terakhir ini. Rasulullah melanjutkan, wa'alam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Dan ketahuilah bahwa jika seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh orang yang di dunia ini berkumpul untuk memberi Anda manfaat atau kebaikan, mereka tidak mampu memberi Anda manfaat apapun kecuali manfaat yang Allah takdirkan kepada Anda. Maka jangan berharap pada manusia. Manusia tidak mampu memberi Anda manfaat apapun. Tidak mampu, sekuat apapun dia. Sebesar apapun jabatannya, sekaya apapun dia. Dia tidak mampu memberi Anda manfaat apapun. Tidak mampu memberi Anda kebaikan apapun. Mereka hanya bisa menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Anda naik di jabatan. Maka mereka hanya bisa menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan Anda dikasih rezeki, dikasih bonus, dikasih uang. Mereka tidak, bukan mereka yang kasih, mereka hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya ada yang mau wawancara kerja misalnya, perlu sekali ingat hadis ini. Perlu sekali. Bukan atasan yang menentukan kita diterima atau tidak. Bukan. Dia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala, rencana Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu apa-apa. Kalau semua manusia, ini hadisnya, semua manusia yang di bumi ini berkumpul untuk memberi satu manfaat. Ini bukan semua manusia, ini hanya satu manusia. Kalaupun semua manusia, dan ini mustahil, kalaupun semua manusia, mereka tetap tidak mampu. Masya Allah. Baik, nasihat yang setelahnya. وَأَنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Dan seandainya mereka bersatu, semua makhluk yang di bumi ini, semua manusia yang di bumi ini bersatu untuk memberimu satu kemudaratan, satu kerugian, maka mereka tidak mampu memberimu apapun kecuali apa yang Allah takdirkan atasmu. Jika Allah takdirkan Anda mengalami satu kerugian, Allah takdirkan Anda mengalami satu kemudaratan misalnya, maka itu yang Allah takdirkan kepadamu, bukan karena manusia. Maka kalau antum misalnya, itu selalu hadirkan hadis ini dalam hati antum. Khususnya ketika antum bertemu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi. Orang yang lebih penting dari antum. Orang yang dalam hitungan dunia mampu mengganggu antum, mampu menyakiti antum. Perlu sekali kita hadirkan hadis ini di hati kita. Orang yang kita ketemu itu tidak mampu apapun. Dia orang lemah. Dan saya orang lemah juga. Kita berdua hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu menyakiti saya. Kalau dia pun menyakiti saya, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harus terima. Jika dia memberi saya kebaikan, maka itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka saya terima juga. Bukan karena dia baik, bukan. Dia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bikin kita kuat, tidak takut pada siapapun. Pada siapapun. Dan manusia memang hamba tidak boleh takut pada siapapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh menghormati, boleh menghargai, boleh, tetapi jangan takut. Jangan takut. Anak pun tidak boleh takut pada ayahnya dan ibunya. Ini perlu sekali digarisbawahi. Jangan mendidik anak penakut. Enggak. Didik anak yang menghormati Anda. Nurut sama Anda karena Allah perintahkan dia untuk nurut sama orang tuanya. Nurut sama Anda karena dia sayang sama Anda. Bukan karena takut pada Anda. Bikin orang takut itu sangat mudah. Khususnya anak kecil. Lemah. Tidak bisa balas. Dari segi bahasa pun tidak lancar, tidak bisa membela diri. Dari segi fisik pun tidak bisa
melawan, tapi itu sementara. Sebentar lagi dia 18 tahun, 20 tahun bisa membela diri dengan baik, dari segi fisik lebih kuat dari Anda, maka jangan bikin dia penakut. Bikin dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbakti kepada orang tuanya. Seperti ini. Maka tidak boleh manusia takut pada manusia. Siapapun dia. Orang tua, atasan, siapapun. Dan hadis ini bikin kita insya Allah lebih kuat. Kemudian Rasulullah mengakhiri hadisnya, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena penulisan takdir itu telah diangkat. Ini bahasa kiasan. Sudah takdir Allah sudah ditetapkan. Dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Tidak bisa ada yang menulis lagi. Tidak mampu ada yang mengubah takdir yang Allah tetapkan. Atau takdir yang Allah kehendak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang saya ingin pakai untuk mengakhiri kajian kita hari ini, yaitu ta'arraf ila Allah, dan ini hadis juga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifuka fis shiddah. Kenalkanlah Allah, atau dekatkanlah diri dengan Allah di saat lapang, di saat senang, di saat santai, supaya Allah menolongmu di saat susah. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri kadang-kadang, kalau mulai susah, baru berdoa dengan khusyuk, baru qiyamul lail. Ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau ada kesulitan, lari ke salat, lari ke qiyamul lail. Tetapi lebih baik untuk ibadah juga di waktu santai. Untuk qiyamul lail juga di waktu santai. Untuk minta-minta sama Allah di waktu santai, waktu lapang. Untuk memperbanyak ibadah di waktu santai. Supaya kalau ada waktu sulit, langsung hilang. Langsung berakhir. Seperti ini. Maka, ta'arraf ila Allahi fil rakha ya'rifuka fil shiddah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, supaya Allah menolongmu di waktu sulit insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang Al-Faqir sampaikan hari ini bermanfaat insyaallah, dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.